Baik, kita akan buka dalam doa. Ya, ada lagi yang masuk, Bu Cucu, Pak Markus. Ya, oke. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena kami disadarkan dan diinsyafkan bahwa hidup kami semata-mata bergantung hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman-Mu, melalui diskusi-diskusi dengan beberapa rekan, dengan sesama anak Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh membahas tema-tema tentang pencobaan ini. Biarlah kami terus diperlengkapi hari demi hari dengan firman-Mu yang tak habis-habisnya, selalu baru tiap hari, dan memperbarui hidup kami juga tiap hari. Terima kasih, kami serahkan doa kami dan diskusi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap dalam acara RMC Today yang membahas tentang pencobaan dari bukunya John Owen, terbitan dari Momentum. Yang lalu kita sudah membahas mengenai kebebasan. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap kebebasan. Sebentar ya, saya sambil minum-minum nih. Ya, ada yang ekstrim bahwa kebebasan adalah hak manusia dan kita mau melakukan apa saja, tidak ada yang berhak untuk melarang kita. Apalagi kita sudah dewasa ya, kita mau apapun ya terserah kita. Nah, itu konsep kebebasan yang liar ya. Tapi kalau kita sadar status kita sebetulnya sudah nggak ada yang namanya kebebasan. Status. Ingatlah status. Apa status Anda dan saya? Ya, status kalau secara umum, saya adalah anggota keluarga saya. Saya adalah pemimpin keluarga, saya adalah anggota keluarga dari family-family. Ya, dari saudara-saudara. Dan saya juga anggota gereja, saya anggota tubuh Kristus, saya warga negara, ya warga negara Indonesia, saya berstatus sebagai hamba Tuhan. Ya semua itu, status-status itu menunjukkan kita tidak punya kebebasan seenak gue. Jadi ingat status itu aja sudah sadar, mana bisa aku mau bebas. Karena aku ini tidak hidup sendiri. Aku juga hidup dalam suatu lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, lingkungan saudara seiman, dan sebagainya. Itu semua menunjukkan kita tidak bisa semau gue, seenak gue, bebas. Ya, kecuali Anda memang mau hidup liar. Kalau Anda mau hidup liar ya, ya jadilah manusia liar. Ya, manusia hutan mungkin ya.
Binatang itu kan ada binatang peliharaan, ada binatang liar. Masa ada manusia mau liar, tidak mau bergantung kepada siapapun dan tinggal di hutan-hutan gitu. Jadi manusia aneh. Oke, apalagi kalau kita mengingat status kita di hadapan Tuhan. Ya, kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar, telah ditebus oleh darah Kristus. Kita hamba Tuhan, hamba Allah. Ya. Jadi, bisakah kita bebas? Ya nggak bisa, hamba kok mau bebas bagaimana? Kamu ini hamba. Tapi juga ada ayat yang dipakai orang yang senang kebebasan. Kamu sudah merdeka. Bila anak memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Ya, kamu tidak menjadi hamba lagi, tapi kamu adalah anak menerima hak waris. Wah, ini yang menyenangkan. Kamu tidak hamba. Lalu status hamba dibuang karena mau bebas. Tidak bisa. Anda mau meninggalkan status Anda sebagai hamba Allah itu, hamba Tuhan itu nggak bisa. Karena Anda itu sudah dibeli. Anda sudah lunas dibayar. Anda bukan milik Anda sendiri. Anda adalah milik Allah yang sudah menebus Anda, membayar lunas Anda dengan darah Kristus. Bagaimana bisa mau bebas? Kecuali Anda menolak Tuhan. Anda tidak mau percaya kepada Kristus. Ya, Anda mau tadi menjadi orang liar itu. Ya, tapi mana bisa sih orang memilih apa statusnya sendiri, semen, seenak gue juga. Nggak bisa. Anda lahir pun itu sudah lahir di mana menjadi orang Anda, menjadi anaknya orang tua Anda tidak bisa bebas sudah. Saya dulu pernah mikir gini ya, yang ini pikiran anak kecil yang agak naif. Aduh, kalau aku jadi anaknya si A atau si B yang wah berkelimpahan, hidupnya kaya raya, betapa enaknya ya saya kalau jadi anaknya itu orang-orang kaya-kaya itu. Wah, betapa nikmatnya hidup saya seperti teman-teman saya yang bisa wah berfoya-foya, hidup penuh dengan kemewahan ya, dengan glamor dan sebagainya. Wah, enak sekali. Ya, itu pikiran-pikiran liar ya yang sepintas timbul gitu. Jadi kepingin bebas, kepingin hidup lebih enak, kepingin tidak mau dikungkung orang tua, tidak mau menerima keadaan yang mungkin kurang kaya atau kurang berkelimpahan dan sebagainya. Nah, itu pikiran-pikiran ingin bebas. Nah, seringkali pikiran itu juga masih terjadi pada saat kita bertobat. Masih kepingin, wah aku mau bebas, aku mau pilih jalan hidupku. Itu ada lagu My Way. Wah, I did it my way. Saya mau pilih dan saya mau melakukan jalanku. Tidak usah dipengaruhi orang lain, tidak usah diarahkan orang lain. Saya punya jalan hidupku sendiri, my way. Ya, sebetulnya ada bagusnya itu my way itu. Itu menunjukkan mandiri, kemandirian, dan menunjukkan ketegasan daripada jadi orang pelin-pelan yang nggak punya pendirian.
ya manut-manut aja begitu, itu ya nggak benar juga. Tapi mau bebas semau gue juga nggak benar juga. Karena hidup kita itu nggak mungkin bisa bebas semau gue. Oke. Ya itulah konsep-konsep tentang kebebasan yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, ya. Ya, termasuk yang kita bahas yang lalu itu mengenai LGBT, mengenai ya free sex, mengenai ya apapun lah, ya. Nah, itu juga sudah semuanya menyimpang dari apa yang Alkitab ajarkan pada Anda dan saya. Oke, hari ini kita lanjutkan ya. Bahas. Ya, saya baca ulang ini. Kalau ada yang mau bacakan deh, supaya nggak dengar suara saya aja. Siapa yang mau baca, silakan. Tolong yang mau bacakan. Iya, silakan. Saya baca ya, Pak. Misalnya, sudah pasti perjanjian baru memberikan pengajaran yang sangat jelas mengenai kebebasan yang orang Kristen peroleh melalui Kristus. Sedihnya, tidak sulit bagi sejumlah orang untuk menyalahgunakan pengajaran ini. Lambat namun pasti, perlindungan hukum Allah yang kudus disingkirkan, dan kebebasan Kristen dialihkan menjadi suatu izin untuk berdosa. Jika orang Kristen melihat pada awal pengajaran yang demikian, kemana ajaran itu akan membawa mereka? Mereka mungkin akan berpaling darinya karena takut. Ya. Iya, jadi memang benar dalam iman Kristen mengajarkan kebebasan, tapi kebebasan itu tanda petik. Kebebasan apa? Kebebasan dari perbudakan dosa. Kebebasan dari kutuk maut. Kebebasan dari belenggu perhambaan dosa. Ya. Kebebasan dari tuntutan hukum Taurat untuk Anda menjadi sempurna. Jadi kebebasan ini seringkali disalahpahami dengan wah, orang Kristen bebas, tidak lagi ini ada hukum yang mengatur. Kita mau berbuat semaunya, tidak perlu takut. Kita semua sudah di dalam Kristus, ada kebebasan, termasuk kebebasan berbuat dosa. Ya, ini sudah nggak benar kan? Orang normal aja sudah tahu kok kalau itu salah. Masa boleh bebas buat dosa? Tapi herannya banyak orang-orang yang mengaku sudah jadi Kristen tapi menyalahgunakan kebebasan untuk dia dibenarkan dalam berbuat dosa. Sekali lagi ini harus kita pahami dengan benar. Begini, ada orang yang tadi itu kan, dia berbuat dosa, tapi dia mencari pembenaran diri di dalam dia berbuat dosa, karena toh orang Kristen kan memang berdosa. Kita tidak usah munafik jadi orang Kristen. Ya kita apa adanya lah. Kalau Tuhan memang
apa ini sudah menebus dosa-dosa kita, tapi kita masih ada manusia lama, ya oke-oke aja kan. Berbuat dosa itu sesuatu yang normal, meskipun sudah ditebus oleh Kristus. Taruh dulu. Jadi berbuat dosa itu nggak salah, karena itu wajar. Nah, ada tipe seperti ini ya, membenarkan diri dalam perbuatan dosa dan menikmatinya tanpa rasa bersalah. Dua, yaitu tipe orang yang sadar benar bahwa dia sudah di dalam Kristus, dia sudah bertobat, dia sudah lahir kembali, tapi dia juga masih punya manusia lama yang dia terus-menerus bergumul. Peperangan antara manusia lama dan manusia baru itu tidak pernah selesai seumur hidupnya. Dan bukan berarti dia membenarkan diri dalam keberdosaannya, tapi dia juga sadar dia tidak mungkin lepas sama sekali dari keberdosaan. Nah, ini tipe kedua. Bukan membenarkan diri dalam keberdosaan, tetapi sadar benar, aku nggak mungkin lepas dari keberdosaan. Dia menyadari bahwa hidupnya masih ada kelemahan, kekurangan, kemunafikan, ya, keterbatasan, dan bahkan dosa-dosa yang dalam arti tidak mencapai target Allah atau luput dari sasaran Allah. Karena pengertian dosa itu kan itu, amarsia. Jadi luput dari sasaran Allah. Kita setiap hari berdosa karena kita setiap hari tidak bisa mencapai sasaran Allah yang harus perfect. Nah, itu nggak mungkin. Jadi dalam ukuran tadi bahwa kita itu selalu luput dari sasaran Allah, itu kita berarti selalu berdosa. Tapi itu tidak membuat kita lalu membenarkan diri dan enjoy dalam dosa kita. Toh itu dianggap wajar, tidak. Kita terus bergumul. Dan kita terus juga mengalami koreksi dari firman, teguran, didikan, ajaran, dan pembaruan demi pembaruan. Itu tipe kedua. Tipe ketiga adalah orang yang nggak menyadari kalau dirinya berdosa. Dia sudah merasa dirinya sempurna. Dia sudah merasa dirinya begitu suci. Dia merasa dirinya sudah lebih dari orang-orang lain yang brengsek-brengsek ini. Dia punya status rohani yang sangat tinggi, yang dipuji-puji dan dihormati manusia, dan dia menikmati itu. Ini tipe ketiga. Ya, tipe pertama tadi ya wajar-wajar aja, berdosa itu wajar karena kita memang orang Kristen yang masih ada manusia lama dan dia membenarkan diri dalam keberdosaan. Kalau tadi yang kedua terus bergumul dalam kebenaran demi kebenaran. Yang ketiga ini merasa dirinya sudah amat suci, bersih, tanpa dosa atau sudah dianggap layak. Tolong mic-nya di-mute. Tiba-tiba muncul dengan suara-suara. Ya, begitu. Jadi memang
ketiga tipe ini bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk Anda dan saya. Tapi puji Tuhan kalau firman Tuhan terus mengingatkan kita. Ya, jadi yang tipe yang Alkitabiah yang mana? Ya, yang kedua lah. Tipe kedua. Oke. Jadi jelas ya kalau kita di tipe kedua, kita itu diajar oleh firman Tuhan untuk tidak menyalahgunakan kebebasan untuk membenarkan diri dalam perbuatan dosa. Tidak juga merasa diri sudah tidak merasa diri sudah layak dan mampu untuk tidak berdosa sama sekali di hadapan Tuhan, itu juga tidak. Tapi terus seperti yang tadi saya bilang, di tipe kedua itu bergumul dan mengalami koreksi, mengalami didikan, mengalami ajaran, mengalami pembaruan demi pembaruan, semua dalam anugerah dan bimbingan Tuhan saja. Jadi pergaulannya dengan firman juga pergaulan yang indah ya. Bukan dia menyalahgunakan firman untuk membenarkan diri, tapi firman itu menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu penghiburan, menjadi suatu koreksi, menjadi suatu didikan, menjadi suatu refleksi diri. Ya, saya di hadapan Tuhan bukan apa-apa, saya bukan orang yang bersih tanpa noda dosa dan sebagainya. Saya juga selalu sadar hidup saya selalu dalam pertolongan kasih karunia Tuhan. Kalau tidak ditopang, saya juga akan binasa. Yaitu terus-menerus dalam perjalanan hidup kita. Tidak pernah selesai. Ya, oke ya. Saya harap ini jelas. Ya, berikutnya. Silakan, ada yang mau bacakan. Mungkin saja sebagai guru-guru itu sendiri tidak tahu kemana ajaran mereka akan membawa mereka. Awalnya penyimpangan dari kebenaran sepertinya kecil dan tidak penting. Tanpa sadar, para guru dan pengikut mereka terhanyut semakin jauh dari kebenaran hingga mereka menggantikan kebenaran. Kebenaran Allah dengan dusta, Roma 1 ayat 25. Misalnya ada peningkatan jumlah orang yang mengaku Kristen pada masa kini yang siap memperhalus dan meniadakan penghakiman Alkitab terhadap praktik-praktik homoseksual. Ini merupakan suatu gambaran masa kini dari prinsip ini. Iya. Nah, ini salah satu contoh. Ya. Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Jadi ya kita harus mengasihi kaum homoseks. Ya. Mereka juga orang-orang yang dicintai Tuhan. Ya itu benar. Dalam sisi itu benar. Setuju. Kita harus mengasihi. Mereka juga orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oh, it's okay. Tapi bahayanya kalau sampai dilanjutkan dengan menganggap homoseksual itu sesuatu yang wajar, atau sesuatu yang normal, sesuatu yang ya hanya penyimpangan biasa. Sama seperti misalnya ada orang Kristen merokok. Wah, kita jangan mengucilkan orang Kristen yang merokok. Kita juga harus mengasihi. Ya sama seperti orang homoseksual juga kita harus mengasihi. Ya. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu
masuk neraka itu tidak benar, itu merokok itu masuk neraka. Sama seperti homoseksual itu neraka itu. Wah, tidak benar itu. Nggak boleh. Itu kita menghakimi ya. Kita harus menerima kebenaran itu kasih. Ya, kekristenan itu mengajarkan kasih dan penerimaan. Nah, ini. Ya, kalau sudah seperti ini ya seperti itu yang saya sharing minggu lalu itu. Ada pendeta dari Belanda itu yang menganggap homoseks itu bukan sesuatu yang berdosa. Dan dia bahkan menerima jemaat yang homoseks dan bahkan boleh melayani di gerejanya. Karena mereka cinta Tuhan, katanya. Mereka itu cinta Tuhan. Mereka itu giat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Mereka ikut Bible study atau ikut melayani pembesukan. Ya, itu di satu sisi oke. Bahwa mereka kalau mau giat melayani itu sesuatu yang bagus, tapi tidak bisa karena giat melayani lalu ya sudah tidak apa-apa homoseksualnya dijalankan terus saja. Ya nggak bisa gitu dong. Melayani oke, melayani, tapi kamu kalau melayani ya kamu harus betul-betul bergumul melawan dosa-dosa yang masih menguasai dirimu. Dan itu memang semua orang Kristen harus begitu. Jangan membenarkan diri di dalam perbuatan-perbuatan dosanya. Kita harus. Jadi masalah homoseksual ini hanya salah satu loh ya dari sekian banyak dosa yang orang Kristen perbuat. Jangan saudara kira kalau saudara sudah tidak homoseksual, berarti saudara itu sudah lebih rohani dari orang yang homoseksual. No, hati-hati. Itu juga penghakiman yang nggak benar. Ada orang yang bilang, wah jijik sekali homoseksual itu najis, kotor, sampah. Ya, kalau Anda mengatakan seperti itu, ya Anda berarti secara tidak langsung Anda sudah merasa diri Anda lebih suci. Diri Anda lebih layak. Diri Anda lebih berkenan dan diterima oleh Tuhan. Ya, hati-hati. Ya, kadang-kadang kita tanpa sadar kita ini sudah merasa diri kita itu lebih benar dari mereka. Enggak salah ya. Salah. Kita jangan. Nah, begini, ada dua ekstrim begini ya. Ada orang Kristen yang tidak mau menghakimi dan tidak mau menyatakan bahwa itu dosa. Kita semua sama-sama berdosa. Orang homoseks juga berdosa. Saya juga berdosa. Meskipun saya bukan homoseks. Jadi saya tidak berani menghakimi orang homoseks. Karena kita sama-sama berdosa di hadapan Allah. Wah, kelihatannya orang kayak gini rohani sekali. Ya, karena tidak mau menghakimi orang yang homoseks. Jadi kita sama-sama tidak layak di hadapan Allah. Nah, ada penerimaan yang seperti itu ya, penerimaan. Jadi kita sama-sama orang berdosa yang nggak layak. Tapi ada yang tadi saya bilang itu, yang sikapnya menghakimi, menjelek-jelekkan, menghina, mengsampah-sampahkan ya. Wah, itu sampah itu brengsek itu. Wah, sudah terkutuk itu. Wah, gini. Dengan kata lain, kita sudah jatuh pada penghakiman dan merasa diri lebih layak di hadapan Allah. Nah, sikap-sikap seperti ini ekstrim ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan, ekstrim
kirinya anti dan menghakimi, ekstrim kanannya penuh dengan penerimaan dan pengertian. Itu semua juga sikap yang tidak benar. Saya melihat selalu ada dua ekstrim ini. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu kita tetap harus mengasihi. Kita juga harus menerima. Tapi kita juga harus membimbing dan mengoreksi, mendidik, mengajar. Dalam arti bukan berarti saya itu lebih rohani dari kamu. Enggak, salah. Tapi dalam arti aku sama kamu itu sama-sama orang berdosa. Tapi Tuhan menghendaki kita terus bertumbuh. Dan Tuhan menghendaki kita juga mengalami pembaruan demi pembaruan. Tuhan juga menghendaki kita untuk tidak berkanjang dalam dosa-dosa kita. Atau menikmati atau membenarkan diri. Nah itu. Jadi nasihatnya ini bukan aku lebih rohani dari kamu. Kamu itu orang brengsek. Saya orang benar. Bukan. Saya sama-sama orang berdosa yang tidak layak. Saya di hadapan Tuhan tidak lebih baik dari kamu. Tapi mari kita bertumbuh. Dan kita percaya dengan kuasa Tuhan. Hidupku hari demi hari akan diubahkan. Ya, kita bimbing orang-orang ini untuk terus mengalami perubahan demi perubahan. Oke? Ya, itu satu hal yang pergumulan nyata ya. Nah, saya mau tutup dengan banyak orang Kristen yang menyelesaikan masalah ini dengan praktek doa pelepasan. Ya, ini berarti sudah menyinggung satu aliran yang suka doa pelepasan. Nah, penyelesaian masalah ini tidak bisa cuma dengan doa pelepasan. Saya tidak katakan bahwa doa pelepasan itu adalah penyesatan, tidak. Tapi kesalahan konsep. Dianggap, wah ini ada roh. Doa-doa pelepasan itu kan spiritnya gitu ya. Ada roh homoseksual. Harus dilepaskan dari roh homoseksual. Nanti ada roh, apalagi kesombongan, roh kemunafikan, ya roh free sex, roh percabulan, dan sebagainya. Semua roh-roh perjudian, semua dilenyapkan semua, diusir semua, dilepaskan semua. Nah, itu saya sudah pernah mengkritik itu doa pelepasan. Ya, kalau orang Kristen dilepaskan dengan cara itu, enak sekali. Buat aja daftar dosa-dosamu semua didaftarkan, lalu dilepaskan satu-satu, langsung hilang semua dosamu. Beres, kamu menjadi orang suci, bersih, tanpa noda. Tidak. Memang saya harus akui ada dosa-dosa tertentu yang Tuhan bisa instan merubah. Dalam sekejap merubah. Dengan momentum khusus Tuhan bisa merubah. Ya. Dengan cara-cara khusus Tuhan juga bisa merubah. Tapi itu tidak menjadi hal yang general. Semua orang bisa digitukan. Itu momentum khusus itu atau cara khusus itu ya sudah spesial Tuhan mau kerjakan buat hidupnya dia. Tapi tidak setiap orang bisa mengalami seperti itu. Tuhan juga pakai cara-cara yang melalui bimbingan, melalui
belajar firman tiap hari, ya, saat teduh, pembaruan, doa, ya, disadarkan langkah demi langkah, hari demi hari, ya, makin dekat berelasi dengan Allah, ya, pakai itu. Tuhan bisa pakai cara yang langsung spontan, Tuhan juga bisa pakai cara melalui proses. Oke, saya harap seperti penanganan homoseksual itu ada sebetulnya ada rehabilitasi, ada cara-cara yang boleh dikatakan natural, menyembuhkan dengan cara-cara natural itu bisa. Orang dunia aja bisa kok lakukan itu. Ya, banyak orang-orang yang disembuhkan dari homoseksual, banyak orang-orang juga disembuhkan dari narkoba dan sebagainya. Itu dengan cara-cara rehabilitasi dan sebagainya. Oke, nah, saya harap ini semua boleh memperlengkapi kita dalam perjalanan hidup kita untuk menyikapi dengan benar, ya, bagaimana terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tapi hati-hati, jangan sampai kita sudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat yang membenarkan orang dalam perbuatan-perbuatan dosanya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, menanggapi, Pak Andi, silakan Pak Sugianto. Pak, memangnya ada doa pelepasan ya Pak? Ada di karismatik banyak. Kalau itu secara yang lain Pak, kayak di Reform tuh melakukan nggak hal-hal seperti itu? Ya enggak Pak, enggak ada. Nah itu kenapa dasarnya apa Pak mereka melakukan itu Pak, karismatik? Karena itu tadi saya bilang, karena ada roh-roh itu Pak. Mereka percaya ada roh perzinahan, ada roh korupsi, ada roh dusta. Nah itu kalau dilepaskan hilang rohnya Pak. Terus mencrok kemana? Mencrok ke bulan mungkin. Enggak, saya pernah ada pendeta dari daerah gitu ya. Datang ya. Dia tumben Pak ke sini. Oh ya, saya ada terbeban, ada satu orang harus dilepaskan dari roh-roh yang lama. Gitu loh Pak. Ya saya sih, karena saya orangnya nggak pernah mau membantah. Oh gitu ya Pak. Gitu aja Pak. Jadi tapi sebetulnya kalau secara ajaran-ajaran yang lain nggak ada itu Pak. Cuma di karismatik ya. Nah, nggak ada Pak. Kalau roh-roh yang kayak gitu dilepaskan itu gini, itu mereka kadang-kadang terlalu menerjemahkan Alkitab itu secara hurufiah atau letterlek. Jadi akhirnya seperti Tuhan Yesus mengusir setan, melepaskan orang dari belenggu-belenggu kuasa setan. Nah, itu dianggap suatu pelepasan dan mereka melakukan itu dengan pikiran-pikiran kalau sudah dilepaskan ya sudah, mereka tidak lagi di bawah kuasa-kuasa roh itu. Nah, sebetulnya bagaimana iman Kristen yang benar? Kalau iman Kristen yang benar ya sebetulnya tiap kali kita berdoa kepada Tuhan, di situ ada pengakuan dosa, itu ada ada teguran dari firman, dan di situ ada pembaharuan. Jadi sebetulnya kalau mau ngomong pelepasan, sebetulnya tiap hari atau tiap saat kita berrelasi dengan Tuhan, kita mengalami tanda petik proses pelepasan ini. Tapi pelepasan bukan roh-roh itu hilang, bukan. Tapi pelepasan dalam arti kita dibaharui dari hari ke hari. Nah, kalau modelnya karismatik yang pelepasan-pelepasan itu kan, roh percinaan, hitam king, diusir dalam nama Yesus, keluar. Langsung sudah tidak ada nafsu percinaan lagi. Hilang nafsu percinaannya. Nah, itu yang bagi saya
cara-cara kayak gitu itu justru itu tipu muslihat iblis itu. Itu saya sudah bahas di satanologi. Ya. Salah satu tipu muslihat iblis adalah dengan yaitu tadi doa-doa pelepasan, dan orang yang dilayani doa pelepasan sudah merasa happy. Oh, aku sudah dilepaskan dari perzinahan, jadi mulai sekarang aku tidak lagi punya keinginan berzina lagi, aku sudah merdeka, aku sudah lebih suci. Padahal itu ya tipu muslihat iblis. Mana ada sih orang yang bersih 100% dari dosa-dosanya. Ya enak kalau pakai cara gitu. Ya, itu tadi saya bilang, buat aja deretan dosa-dosa semua. Dilepaskan satu-satu. Akhirnya Anda jadi malaikat langsung suci bersih. Tanpa noda dosa lagi. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Pagi, Pak. Pak Andi. Oh ya, Bu Cucu silakan. Pak Andi mau tanya, kita kan sebenarnya masih orang berdosa ya Pak Andi, masih berdosa gitu Pak Andi. Iya. Tapi ada ajaran, ada apa? Suatu saat saya ketika dalam persekutuan terus minta pengampunan Pak Andi. Lalu katanya nggak boleh kita minta pengampunan Pak Andi. Karena kita udah satu kali diampunin, yang untuk selamanya diampuni. Apakah benar Pak Andi? Ternyata ini dari hyper grace Pak Andi. Oh iya, nah itu juga ajaran sesat itu. Kalau dikatakan kita tidak perlu minta ampun lagi karena kita sudah satu kali diampuni untuk selamanya. Ah, perhatikan ya, kita itu ada dua keadaan berdosa. Yang pertama adalah dosa yang sudah dituntaskan oleh Kristus. Yaitu dosa yang masa lalu kita, dan dosa yang sekarang maupun dosa yang akan datang, semuanya sudah dituntaskan oleh Kristus. Ya. Tapi ada tapinya. Tapi ada dosa yang masih, istilahnya, masih setiap hari kita lakukan. Nah, dosa yang setiap hari kita lakukan itu juga sebetulnya sudah dituntaskan oleh Kristus. Tetapi Tuhan juga mau mendidik saudara dan saya untuk tiap saat minta ampun sama Tuhan. Itu di mana? Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, ayat 8. Kalau mau lengkapnya 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 9. Kalau mau dilengkapi lagi ayat 10, tapi cukup ayat 8 dan 9. Ya, coba saya kutip ayatnya. 1 Yohanes pasal 1. Ada yang mau bacakan buat kita, silakan. Siapa bacakan? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Iya. Ya, ini sudah jelas. Bagaimana kita bisa merasa kita tidak berdosa? Itu kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena tadi saya sudah bilang, setiap saat kita masih berdosa. Tapi memang benar, dosa kita sudah dibereskan oleh Kristus. Tapi Tuhan juga mau kita itu mengaku dosa kita di hadapan Allah.
setiap saat, setiap hari. Ya, karena sadar hidupku ini diterima Tuhan bukan karena aku lebih suci dari orang lain, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan mengaku dosa itu bukan sekedar mengaku dosa ya. Mengaku dosa itu merefleksi diri bahwa aku di hadapan Tuhan adalah orang yang sangat tidak layak. Refleksi diri itu loh. Jadi pengakuan dosa itu bukan semata-mata minta pengampunan. Enggak, mengaku dosa itu adalah suatu refleksi diri bagaimana aku sebenarnya tidak layak di hadapan Allah. Dan semua ini sampai aku bisa diterima Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Nya saja, anugerahnya saja. Nah itu bukan lalu membuat aku hidup sembarangan berbuat dosa, tidak, tapi membuat aku hidup penuh dengan syukur kepada Allah dan mau belajar berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, demikian. Tadi Pak Arifin mau bicara, silakan Pak Arifin. Iya Pak, tadi saya mendengar Pak Andi bilang kita ada di ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Memang prakteknya adalah terbelenggu di dalam dua ekstrem itu. Kita kadang-kadang meletakkan memang seakan-akan misalnya gay itu adalah satu penyakit yang mengerikan. Jadi bukannya gereja itu berperan untuk menyembuhkan, tapi bahkan menjauhi atau menyingkirkan kesan. Ya. Jadi kita memang terjadi dalam dua kutub yang sangat bertolak belakang. Bukan mencari solusinya, tapi mencari penghakiman-penghakiman dan pembenaran-pembenaran. Ya, misalnya tadi dia tahu-tahu dilarang untuk pelayanan karena berdosa gay. Nah, kalau bilangnya pakai statement bahwa yang melayani itu harus orang yang tidak berdosa, berarti nanti tidak ada yang pelayanan. Karena kenyataannya semua yang pelayanan itu adalah orang berdosa menurut tadi ayat juga. Iya. Jadi memang kita harus sekarang yang penting itu peran gereja itu harus dipraktikkan untuk mencari solusi, bukan untuk memvonis atau membenarkan. Iya. Gimana menurut Bapak? Iya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi gereja itu bukan menghakimi, juga bukan membenarkan. Tapi gereja itu membimbing. Gereja itu membimbing itu dengan memberikan koreksi, peringatan, itu yang seperti tadi saya bilang itu loh Pak. Jadi kita kalau memberi peringatan itu bukan, saya lebih suci dari kamu, kamu ini orang jelek, kamu orang brengsek. Tidak, kita ini sama-sama orang berdosa di hadapan Allah. Tapi Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Tuhan menghendaki kita untuk merefleksi diri. Tuhan menghendaki kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Itu suatu pergumulan yang setiap orang Kristen harus mengalami pergumulan ini, pembaruan ini. Jadi kalau saya memperingatkan orang homoseks itu tidak berarti saya tidak perlu pembaruan karena saya sudah beres. Homoseks yang nggak beres, tidak. Kita semua harus mengalami pembaruan, termasuk orang homoseks. Nah, itu. Nah, memang betul yang dikatakan Pak Arifin. Banyak gereja yang cuma menghakimi dan membuang, menjauhi. Akhirnya mereka orang-orang yang merasa terbuang dan tidak dibimbing dengan baik, akhirnya mereka melanjutkan menikmati keadaan mereka
sebagai homoseks dan tidak ada perbaikan. Nah, itu yang memang prihatin. Tapi memang ini tidak mudah ya. Tidak mudah membimbing orang yang seperti itu. Kalau kita tidak ada beban khusus, tidak mau belajar maksudnya mengerti keadaan mereka, memahami bagaimana menghandle dengan baik. Ya, kalau cuma bisanya menghakimi, ya semua orang bisa. Kalau cuma bisanya nengking-nengking, ya semua orang bisa nengking, ya toh. Pak Arifin mungkin juga punya kemampuan dalam menengking itu. Ya, ini cuma guyon aja. Ya. Oke, jadi ya itulah tanggung jawab kita bersama lah untuk kita tetap mengasihi. Kalau mereka betul-betul orang percaya, mereka bertobat, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka saudara kita. Dan mereka menjadi satu bagian dari tubuh Kristus yang perlu yaitu perbaikan bersama. Kita semua kan perlu perbaikan bersama. Bukan hanya mereka yang sakit, kita semua juga sakit. Ya, nah, seringkali penghakiman itu yang lupa diri, seolah-olah mereka aja yang sakit, gua sehat. Emangnya hanya mereka yang sakit, kita ini orang-orang sehat? Enggak. Kalau mau jujur ya kita semua ada penyakit. Cuma penyakitnya tersembunyi atau kelihatan gitu loh. Ya itu Pak. Oke? Ya betul Pak. Itu kalau kita ngomong seperti gay gitu ya. Padahal penyakitnya kan bukan hanya itu. Contohnya misalnya perselingkuhan atau apa. Tapi kesannya adalah cuman pengadilan Pak gitu. Kalau ada sesuatu anggota yang begitu, dipanggillah oleh gembala atau oleh siapa, nanti disidang di situ, terus akhirnya diputuskan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi bukan ada satu komisi pendampingan, karena itu namanya satu kebiasaan itu seperti candu, jadi terulang-ulang. Jadi semestinya harus ada komisi pendampingan atau komisi penggembalaan yang mendampingi gitu. Tapi memang di gereja sekarang kesannya adalah komisi pengadilan gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arifin untuk masukan-masukannya, dan ini menjadi satu beban kita bersama ya untuk menyikapi bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara jemaat dengan sikap yang benar dan bijak menurut firman Tuhan. Oke, ini sudah jam 10 lebih. Rasanya menarik ya bahas ini ya. Mungkin perlu waktu 2-3 jam ini untuk membahas ini. Ya, nanti kapan-kapan kita lanjutkan dengan topik khusus ini ya. Mungkin pembahasan mengenai ya penyimpangan homoseks atau yang lain-lain ya, LGBT dan sebagainya. Wah, ini topik yang bisa hangat benar ini kalau bahas itu. Baik teman, kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui pertemuan-pertemuan ini. Kiranya semua juga boleh memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur untuk semuanya. Saya minta untuk yang berdoa adalah Pak Arifin deh. Pak Arifin boleh tutup dalam doa, Pak. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk sesi pagi hari ini. Banyak belajar dari Pak Andi dan juga dari sharing